Halo semua teman-teman, di sini saya akan membawakan tentang challenge forensik pada CTF Hack the Box Cyber Apocalypse. Dari tim primitif dari Cyberkarta kita menyelesaikan dua challenge di forensik. Kita mulai dulu dari Golden Persistence ya. Yang pertama yang dilakukan adalah download filenya. Setelah filenya di-download, kita akan menuju folder tersebut. Kemudian kita input folder baru ya. Lalu di sini dan persisten kita masukkan ke dalam folder CTF, lalu kita klik kanan buka terminal di sini. Dan oke. Nah, kita perlu unzip dulu karena tadi masih dalam bentuk zip ya. Kemudian kita lihat di sana ada satu folder ini baru satu file baru. Di sana ada anti-user.dat. Anti-user.dat itu adalah isi dari forensik ini dalam persisten. Dan di dalam anti-user.dat itu nanti kalau kita lihat ya, ini tipe filenya apa. Ternyata di sana kita bisa lihat bahwa itu adalah bentuknya registry file. Nah, karena dia bentuknya registry file, sebenarnya banyak sekali tools yang bisa kita pakai untuk melihat registry, dan juga nanti toolsnya bakal makin banyak kalau teman-teman pakai operating system Windows. Karena kayaknya kalau misalkan kita ingin lihat registry itu paling enak lewat Windows. Di sini saya akan gunakan versi Linux-nya ya, yang namanya Regripper. Di sini berjalan di Wine, artinya ini dia .exe tapi jalan di dalam Kali Linux. Sebenarnya untuk Windows ya Regripper ini. Kemudian di sini ada anti-user.dat. Oke, kita harus diminta untuk memasukkan filenya. Bentar, tadi itu di dalam downloads, kemudian di dalam bukan di sebentar. Filenya ada di ini ya, downloads, terus CTF. Nah ini dia anti-user.dat. Kita masukkan ke dalam sana. Kemudian report filenya kita buat di dalam folder yang sama, folder CTF juga. Kemudian kita beri nama report.txt. Kemudian di sini paling oke kalau kita pakai anti-user all karena kita membuka file dari anti-user. Kemudian kita rip. Oke. Walaupun di sini terlihat error, tapi sebenarnya nanti kita udah bisa lihat apa yang terjadi di sana. Coba kita buka, ada dua file baru ya. Ini lognya, kemudian ini reports.txt, hasil outputnya dari Regripper. Sekarang kita coba lihat dulu dari reports.txt. Nah, di sini ternyata banyak ya isinya. Mungkin kita ingin lihat dengan Sublime reports.txt. Oke, di samping sini masih ada challenge lama. Lalu kita lihat di sini dari reports.txt kita scroll ke bawah gitu ya. Mungkin kita lihat scroll sampai kita menemukan ada sesuatu kejanggalan dari sini, yang mana biasanya dalam bentuk encoding. Ada perintah dalam bentuk encoding di sini. Nah ini dia, ada perintah yang tidak terbaca di sini. Berarti ada sesuatu perintah yang di-obfuscate yang membuat kita tidak dipakai untuk menghindari deteksi, untuk menghindari proses dari forensik gitu ya. Dan kita ingin tahu apa ini yang ada di sini. ANC ini jadi ada user, ada sebuah program yang menjalankan PowerShell.exe, kemudian dia mengencode sesuatu nih, hasil encode-nya ini. Nah, kita ingin lihat, kita ingin baca ini. Apa ini? Kemudian biasanya kita bisa menggunakan CyberChef.
untuk melakukan encoding. Ini kemudian kita pilih from base 64 gitu ya, dan di sini kelihatan nih ada sebuah fungsi yang terlihat nih ya. Kemudian kita ingin save filenya, kemudian kita masukkan ke dalam download.dat. Kemudian dari sini kita ambil download.datnya, kita masukin ke dalam folder ini, kita kopikan copy download.dat ke dalam folder ini. Kita lihat di sini download.dat, oke. Ada download.dat yang mana di sini juga ada satu script ya. Artinya dari di sini ini di decode, diperjelas code-nya menjadi seperti ini. Ini adalah sebuah script PowerShell. Kemudian di sini ada ini ya, download.dat ini ya. Kemudian kita ingin baca download.dat-nya lagi, download.dat, kemudian kita kopikan semuanya. Ini ya, kita kopikan semuanya, terus kita masukkan ke dalam Sublime. Ya, memang kurang intelijen gitu ya caranya, tapi saya udah pernah mencoba untuk menjalankan download.dat-nya itu. Saya coba eksekusi, saya perbaiki code-nya dulu, terus saya coba eksekusi. Itu tidak bisa karena hasil dari hasil outputnya ini dalam bentuk binary. Cara paling mudah kayak tadi, kita outputkan itu, kemudian kita copy gitu ya. Kemudian di sini saya akan save ini sebagai deobfuscate.ps1. Nah, ps1 itu adalah ekstensinya dari PowerShell. Oke, di sini kita udah dapetin code-nya. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah kita lihat dulu ya code-nya ini. Di sini ada fungsi untuk melakukan enkripsi pada fungsi ENCR dengan parameter 2 ya, data dan key gitu ya. Kemudian di sini ada fungsi hex to bin. Kemudian nanti argumen data dan key-nya itu bisa diambil dari code di bawah ini. Jadi nanti ini dioper ke sini, kemudian akan dioper ke dalam fungsi yang di atasnya. Gitu. Kemudian kalau misalkan kita cara mudahnya untuk melakukan deobfuscation, kita biarkan program itu berjalan, tapi dengan syarat bahwa kita harus melakukan pengamanan terlebih dahulu. Kita nggak ingin kita jalankan PowerShell-nya lalu komputer kita kena malware. Jadi di sini kita hapus dulu IEX di belakang. Itu adalah komen untuk invoke expression, sangat berbahaya. Jadi nanti decrypted string ini akan dijalankan, dieksekusi itu maksudnya. Jadi yang kita inginkan adalah decrypted string ini kita outputkan ke dalam terminal. Itu ya. Yang pertama udah kelar ya. Kemudian kita ke yang atas sekarang. Di sini dia ada variabel enc ya, tapi tidak ada definisi variabel enc sebelum ini. Dan enc ini dimulai dari sini ya, baris ke-69. Jadi kita ingin ubah, kita pindah ini ya, baris 69 ini. enc ini kita cut, kemudian taruh atas. Nah, kenapa harus dipindah ke atas? Karena yang namanya PowerShell dia adalah interpreter. Dia akan mengeksekusi dari baris yang paling atas. Jadi kalau misalkan tidak didefinisikan kayak gini ya, enc-nya tidak didefinisikan, ya nggak bisa jalan perintahnya. Oke, itu PR yang kedua udah diselesaikan. Sekarang PR yang ketiga. PR yang ketiga ada di variabel-variabel ini. Ada variabel encrypted 1, variabel encrypted 2, variabel encrypted 3 sampai dengan 5 yang akan di concatenate ini kan menjadi variabel encrypted. Kemudian variabel encrypted ini akan dikirim ke fungsi hex to bin.
Kemudian hasilnya akan masuk ke variabel data. Kemudian variabel data ini dimasukkan ke fungsi ENCR. Nah, di sana yang kita coba ingin melakukan apa sih ini maksudnya ini apa gitu ya. Jadi kita harus detail di sini, kita harus lihat ini variabel encrypted 1 itu isinya apa. Cara yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan rect lookup, kemudian kita memasukkan user.dat-nya. Oke, banyak ya itunya. Kita mungkin ingin redirect ke sebuah folder ya. Nah, kita buat sebuah file namanya rectlookup.txt, kemudian kita buka di dalam Sublime. Ini dia rectlookup.txt. Ini nanti berisi path-nya dari registry, dari Hive mana gitu ya, itu nanti kelihatan di sini. Nah, oke. Sekarang PR kita adalah kita ingin tahu isi dari variabel encrypted 1. Variabel encrypted 1 ini diambil dari HKCU. HKCU itu ada key current user, kemudian software, kemudian ada sebuah nama ini ya, ZYB ini ya. Kita copy namanya, kita copy. Kemudian kita cari di sini Ctrl F, kemudian kita cari ini ya, kita paste di sini. Dan ada sebuah karakter di sini yang mana menjadi isi dari ini ya, isi dari encrypted 1 ini ya. Lalu di sini kita kopikan, kemudian kita isikan ke sini, ke variabel encrypted 1. Jangan lupa tanda petik. Oke, lalu yang kedua kita mencari bjkey-atn. Cari Ctrl F lagi, kita cari bjkey-atn di sini. Kemudian yang kita copy yang ini. Masuk ke sini, kita ganti ini yang menjadi string. Terus sekarang ada T03, kalau nggak salah itu di atasnya. Nah ini ya, di atasnya ini T03 ini. Kita ambil value-nya, copy, terus kita ganti isinya ini. Terus encrypted 4 dari KB19FYHL. Ini dia, kita copy isinya, terus kita pindahkan ke sini. Lalu di sini ada JX66Z ini, kita copy isinya. Nah ini kemudian kita ambil value-nya. Nah ini menjadi value yang terakhir yang harus kita masukkan. Nah oke, dengan seperti ini nanti dia lengkap ya. Jadi yang namanya encrypted ini nanti akan merupakan concatenation dari encrypted 1, encrypted 2, encrypted 3, encrypted 4, dan encrypted 5. Sekarang kita bisa jalankan ini. Cukup unik di Linux itu ada sebuah tools yang namanya PWSH. Kita bisa menjalankan PowerShell di sana. Ada interpreternya. Bin bash, kemudian kita bin user bin env, kemudian PWSH. PWSH ini adalah PowerShell pada Linux. Kemudian di sini kita ls di sini ya, di obfuscate ps1 ini kita ubah permissionnya untuk dapat dieksekusi. Kalau misalkan dia udah dapat dieksekusi, dia warnanya menjadi biru seperti ini. Kemudian dia punya ini ya, dia punya execute. Sekarang baru kita bisa eksekusi deobfuscate-nya S1. Nah, jadi di sini kita temukan bahwa script tersebut itu akan membuka goldenf.exe. Di sini adalah malware-nya kalau yang kita lihat, yang kita temukan.
Kemudian di sini ada dia ambil dari program data Windows ya. Kalau misalkan di sini nggak eksis atau nggak ada goldenf.exe nggak ada, dia akan mendownload dari sini www.cardmercenaries.edu.tho. Kemudian dia akan download goldenf.exe, kemudian dimasukkan ke dalam ini ya folder ini program data Windows. Kemudian di sini ada flagnya nih. Kita kopikan flagnya, kemudian kita masukkan ke dalam submit. Oke. Challenge Puppeteer ini sebenarnya lebih sulit nyarinya ketimbang nyari filenya, ketimbang nyari flagnya. Jadi flagnya itu ada di salah satu file dari total ada 143 item. Di sini adalah Windows Log dengan ekstensi FATX. Untuk log-log ini nanti bisa kita buka melalui Windows Event Viewer. Jadi di sini saya menggunakan semua operasi Windows supaya mempermudah aja. Nah, yang agak sulit di sini pastinya mencari ya dari banyak dari 143 log ini mana yang mengandung flagnya. Jadi kalau kita melihat dari ceritanya dan melihat dari beberapa kebiasaan dari orang-orang ketika menyerang Windows itu adalah dengan menggunakan PowerShell ya. Jadi di sini PowerShell ada 3 ya. Ada yang operasional, ada Windows PowerShell biasa dan Windows PowerShell admin. Nah, kalau pada Windows ini ingat kalau melakukan hal kayak gini jangan di Windows natifnya ya. Ini pakai ini pakai virtual machine. Jadi kita buka ini ya. Coba kita cari ya. Kemudian untuk mempersingkat waktu ya, lokasi ada sebuah obfuscation di sini ya. Ada sebuah code yang di obfuscation dengan menggunakan heksadesimal yang dia juga di ada 2 heksadesimal ini ya, ada stage 1, stage 2 yang dia di XOR-kan satu sama lainnya. Kemudian digunakan juga dengan menghitung stage 3. Jadi apabila kita lihat ini sebenarnya kita bisa copy seluruh perintahnya ini mulai dari ini ya $ole ini ya sampai ke yang sini. Kita pakai PowerShell ISE. Kemudian kita buat file baru. Ini ya. Lalu di sini ada perintah untuk menjalankan create thread. Agak takut ya dengan ini. Nah, lalu untuk untuk menjalankan ini kita bisa menggunakan echo atau ditampilkan ke terminal dengan menggunakan echo. Kemudian di sini stage 3 gitu ya. Kita ingin tahu ya stage 3 ini apa. Oke, kita save. Kemudian dimasukkan ke dalam satu folder yang puppeteer. Terus di sini kan di obfuscation.ps1 kita save terus jalankan ya ya. Oke, jadi
karena di sini dianggap malisius ya. Coba di sini saya akan matikan ininya. Saya matikan Windows Defender-nya. Ini ada real time protection yang kalau ingin menjalankan script itu ini harus dimatikan. Terus juga mungkin nggak masalah kalau misalkan ini ya, kalau yang lainnya kita jalankan. Ini ada 7284661239 bla 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 bla. Ini di sini kita copy, terus kita masuk ke CyberChef sekarang. Gak lama ya. Oke, kalau enggak aku pakai CyberChef di tempat lain aja. Ada CyberChef yang udah ready. Ini. Lalu setelah itu ini tadi ya hasil outputnya yang di ini ya. Ini aku copy, aku masukkan ke dalam CyberChef buat dilihat apa sih isinya itu ya. Kemudian ininya itu adalah hex ya. Oh sebentar. Oh sorry, bukan hex, udah desimal link. Desimal. Terus di sini menggunakan line fit. Nah, tagnya. Jadi ini karena dipilih line fit itu karena tiap desimal di sini kan. Ini desimal kemudian dijadikan sebagai karakter gitu ya. Desimal ke ASCII. Terus dari ini akan dicoba dibuka satu persatu ya. 72 jadi H, kemudian 84 jadi T, 66 menjadi B dan seterusnya sampai semua. Dan kita udah dapat ini flag. Oke. Jadi untuk challenge hari forensik saya kira itu dulu karena juga kita hanya bisa solve 2 dari forensik. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga buat yang belum dapat flag kemarin bisa segera dapat flag di CTF yang selanjutnya. Kita akan bantu, kita akan selalu dorong teman-teman untuk mencoba. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.